Liburan sebentar lagi nih, pastinya kalian udah persiapan buat cari referensi tempat nginep yang bisa seru-seruan di akhir tahun nanti. Pas banget, kita mau kasih referensi villa yang anti ganjil genap, anti macet, dan buka tutup. Tapi tetap sejuk, areanya luas, dan punya pemandangan yang cantik. Sebelum bahas lebih lanjut lagi, seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini ya. Mulai yuk! Kalau biasanya kita review tempat makan, kali ini kita mau review villa. Namanya Villa Arumdalu di daerah Cijeruk. Untuk rutenya, kalian bisa langsung cek di aplikasi Google Maps dan tenang aja, karena di sini titiknya udah pas. Tapi kalau kalian takut nyasar, kalian bisa pilih titiknya di Toge Goreng Pak Abung. Nanti dari Toge Goreng bakalan ada petugas yang jemput kalian menuju ke area villa. Kebetulan kita tuh kemana-mana selalu pakai Google Maps. Nah, dari Google Maps ini kita diarahin buat lewat tol Jagorawi, lanjut keluar di Bogor. Tapi ternyata nih di perjalanan di daerah Batu Tulis ada pengalian jalan, jadi kita terpaksa agak muter. Di jalan utama ini, jalanannya tuh udah mulus beraspal. Walaupun kontur jalannya menanjak, tapi selama jalannya mulus, itu menurut kita masih aman aja. Dan jaraknya juga untuk berpapasan masih cukup lega. Ini dia titik kumpul kalau kalian lagi konvoy. Area parkir di Toge Goreng Pak Abung ini cukup luas, dan Toge Goreng ini juga terkenal loh. Karena kita mau review villa, jadinya kita jalan duluan. Di sini kita mau coba tanpa didampingi sama penjaga. Mau cek apakah titik di Google Maps udah cocok atau belum. Dari Toge Goreng Abung, kita ke arah kiri dan gak lama ada belokan ke kiri lagi. Nah, ini dia belokan kirinya. Dari sini jalanannya tuh udah cukup sempit, so kalian harus lebih hati-hati. Jarak dari Toge Goreng Pak Abung ke area villa sekitar 2 km. Dan untuk kecepatan kita di sini, kita tuh bener-bener agak pelan karena takutnya di arah berlawanan ada kendaraan. Terutama tuh banyak banget motor-motor yang lewat. Selain jalanannya sempit, sebenarnya tuh akses jalanan di sini cukup berbelok dan juga menanjak. Ciri khas banget untuk tekstur jalanan di area Bogor sama Bandung. Untuk jalannya sebenarnya tuh gampang banget ya, karena dari awal kita belok kiri sampai sekarang itu kita bener-bener ikutin jalan ini aja tanpa harus belok-belok, dan nggak tahu kalau kedepannya ada belokan. Cuman sampai sekarang sih masih aman, masih lurus aja. Nah, ini nih kondisi kalau kita papasan. Papasannya itu tuh cukup sempit banget, kalian bisa lihat kan jarak antara got sama jalanan itu tipis banget. Nah, apalagi juga ada banyak tanjakan di sini. Kalau kondisinya nggak hujan sih mungkin nggak terlalu serem ya, tapi kalau hujan kayaknya agak-agak serem sih. Dan di sini tuh kita baru belok kiri, satu-satunya belokan yang kita laluin baru di sini. Jadi tinggal belok kiri, patokannya rumah yang sebelah kanan ini yang pagar hitam. Nanti kalian tinggal lurus lagi aja. Kondisi jalanannya masih sempit, terus deh gitu masih rawan ada kendaraan motor yang lewat karena di sini juga cukup berbelok-belok juga jalanannya. Terus udah gitu menanjak juga, masih menanjak, jalan lagi ke depan. Pokoknya lumayan menantang. Semoga aja pas nyampe villanya worth it ya. Karena walaupun sempit sebenarnya sih jalanannya mulus banget. Dari awal kita belok sampai sekarang itu nggak ada lubang. Jadi untuk masalah lubang sih aman. Ya, makin ke atas tuh pemandangannya makin jarang ada rumah, alias masih lebih banyak pepohonannya. Jadi masih hijau-hijau banget di kiri dan kanan. Terus udah gitu tetap ya, walaupun jaraknya 2 kilo, tapi karena begini bentukannya, jadi menurut kita nih agak lama juga sih perjalanannya. Karena kita nggak bisa ngebut, bener-bener nggak bisa ngebut. Cuman jalan pelan dan hati-hati banget kalau ada motor yang lewat. Karena malah tuh motor dari arah sebaliknya yang lebih ngebut dibanding kendaraan mobil. Nah, ini dia nih. Kalau dari Maps kita tuh udah hampir banget mau ketemu tempat villanya.
Wow, kalian bisa lihat kan, bener-bener hijau guys. Ini tuh bener-bener manjain mata banget. Tapi begitupun dengan kondisinya yang kayak kalau malam tuh bakalan gelap sih akses jalan ini. So, tapi no worry lah ya. Kalau kita nginep kan biasanya kita emang stay di villa aja kan. Karena tuh kalau dari info yang kita dapat, kondisi villanya itu fasilitasnya tuh udah lengkap banget. Jadi kayak nggak kepikiran buat keluar villa gitu. Untuk udara di Cijeruk ini, menurut kita tuh udah cukup dingin. Apalagi pas kita datang tuh sekitar jam 12-an. Harusnya ya, itu mataharinya lagi terik. Tapi karena lagi mendung, itu bikin nambah suasana dinginnya, sejuknya, jadi nambah lagi gitu loh. Dan, nah ini dia nih. Kita udah mau sampai. Ini adalah patokannya. Ada plang nomor 212, itu adalah plang untuk Villa Arumdalu. Di sini kita tinggal berhenti dulu, terus pencet belnya, nanti penjaga bakal keluar, bukain pintu buat kita, dan tinggal masukin mobil deh. Untuk area parkir mobilnya itu tuh sebenarnya luas banget ya. Cuman yang bener-bener garasinya itu menurut penjaga tuh cuman cukup untuk 3 mobil aja, maksimal 4 mobil. Tapi kalau kalian rombongan, kalian bisa pakai jalanan ini nih buat parkir. Cuman emang sih mobil awal yang datang itu pasti nggak akan bisa keluar karena aksesnya cuman 1 jalur aja. Jadi di Villa Arumdalu itu mereka punya beberapa bangunan. Salah satunya kayak di sebelah kanan ini adalah bangunan utama villa. Tapi kita belum mau masuk dulu nih, kita mau explore di area luar dulu. Di bagian depan itu kita kayak disambut sama gapura yang vibes Balinya itu udah kental banget. Nah, kita mau belok sebelah kanan, kita bakalan ketemu langsung sama area kolam renang, area untuk duduk santai di balai-balai, ataupun bermain di ayunan kayu. Ini dia nih, pendopo dan juga ayunannya. Untuk pendoponya itu bener-bener kental banget dengan nuansa daerahnya. Di sini tuh ada banyak permainan, ada pentungan, ada angklung, ada lampu Petromax zaman dulu, dan masih banyak lagi. Dan untuk ayunannya itu tuh bukan ayunan yang tipe berayun yang kenceng gitu, tapi lebih ke arah berayun yang relax, yang bisa nikmatin suasana, bisa quality time bareng keluarga, bisa nikmatin sejuknya udara di Cijeruk gitu. Dan apalagi tuh, ayunan ini aksesnya view pemandangannya langsung ke kolam renang. Untuk kolam renangnya ukurannya tuh menurut kita cukup ya, cukup untuk area berenang anak-anak dan juga dewasa. Jadi ada pembatas bannya kalau kalian lihat di footage ini. Paling dalam itu kedalamannya 180 cm. Untuk anak-anak, kalian bisa main di pojokan ini aja nih. Walaupun kelihatannya sempit, tapi tetap nyenengin banget loh buat anak-anak. Oh iya, untuk perlengkapan berenang di sini, mereka udah menyediakan 10 buah handuk renang dan juga pelampung. Jadi kalian bisa tinggal pakai aja. Maju lagi ke depan, kalian bisa lihat dong, kayaknya tuh udah kelihatan tuh spill tipis-tipis. Area mini playground dan juga mini zoo serta lapangan terbuka. Nah ini tuh bener-bener konsep tempat main anak sih, karena anak-anak tuh bisa puas kejar-kejaran, bisa puas bermain di mini playground. Walaupun kelihatan mini playgroundnya itu kecil ya, tapi sebenarnya kegiatannya lumayan banyak loh. Mereka bisa panjat-panjatan ataupun berayun di sini. Untuk lapangannya, kalian bisa pakai lapangan ini buat bermain badminton, bermain sepeda, kejar-kejaran, ataupun untuk anak-anak yang masih balita, lapangan ini cocok banget buat melatih sensori mereka, khususnya sensori taktil gitu loh, karena rumputnya itu bersih dan juga terawat banget. Ini dia penghuni pertama dari mini zoo yang ada di Villa Arumdalu, yaitu kura-kura sulcata. Kalau nggak salah ya, jumlahnya mereka itu ada 3 ekor. Dan kura-kura ini tuh udah cukup jinak buat interaksi sama anak-anak.
Puas explore area bermain anak, sekarang kita mau balik lagi ke area kolam. Karena di situ ada akses menuju ke area api unggun. Di sini kalian bisa nyalain api unggun sambil menghangatkan badan, sambil bernyanyi-nyanyi juga. Seru banget deh pastinya. Apalagi di sini tuh udah disediain banyak banget tempat duduk. Selain itu, kalian juga bakal ditemenin sama satu ekor monyet yang namanya Monik. Info dari penjaganya, sebenarnya nih Monik ini adalah monyet liar yang ketinggalan sama kawanannya. Jadi pas dia nyasar, akhirnya tuh diputusin buat dipelihara di area villa. Makanya karena masih adaptasi, jadi Monik ini tuh masih pemalu banget kalau disamperin. Dia baru mau turun kalau ada penjaganya alias ada pawangnya. Ayo yuk, Monik. Moniknya malu. Oke, biar Moniknya nggak makin takut, kita mau tinggalin Monik dulu nih. Kita mau lanjut lagi ke bagian depan. Di sebelah kanan masih ada jalan setapak lagi. Jadi sebenarnya jalan ini konsepnya tuh sama, tujuannya tuh sama. Dia tuh ada dua jalur. Jalur sebelah kiri dan juga sebelah kanan dari area playground. Nah, lihat kan, sebelah kanannya itu ada area mini playground. Jadi sebenarnya kalian bisa akses dari semua jalur sih untuk ke area ini. Ini dia nih, kandang dari ayam kate. Ayamnya tuh banyak banget. Dan kalian bisa request ke penjaga buat dikeluarin ayam-ayamnya kalau anak-anak mau interaksi. Sedangkan di sini juga ada kandang kelinci. Lucu-lucu banget sih jujur kelincinya. Tapi mereka ini nggak bisa dilepas bebas ya. Mereka cuma bisa dilepas di area bermain mereka aja, yaitu masih di sebelah kandangnya. Mau maju lagi, di sini area rumputnya luas banget. Lebih luas dari area rumput yang pertama. Di sini tuh kalian cocok banget kalau mau berkegiatan senam bareng, main bola, itu bisa banget sih. Nah, yang curi perhatiannya itu karena di sini tuh ada satu buah tenda camping. Nah, untuk pintu masuknya itu sebenarnya tuh kayak biasa ya, pintu resleting. Tapi di sini kayak ditambahin sama villanya itu kain-kain tipis untuk menghalang, jadi nggak langsung kelihatan ke dalam. Untuk di bagian dalam itu kasurnya dilengkapin sama dua buah kasur angin yang udah ada bantal serta selimut. Penerangannya ada satu buah lampu yang cukup terang. Terus ada dilengkapin sama meja kecil, tisu, dan juga kipas angin. Lanjut lagi, ini kita mau ke rumah jati. Posisinya tuh bener-bener pojok banget teman-teman. Kalau misalnya kalian mikir ini spooky, ntar dulu, nggak spooky kok. Ini apa ya? Antik gitu. Jadi kalau kalian yang mau honeymoon, cocok banget sih untuk di dalam rumah jati ini karena bener-bener private dan semua fasilitasnya tuh ada di dalam rumah jati ini. Rumah jati ini tuh fasilitas yang disediain villa. Jadi kalau kalian nginep di Villa Arum Dalu itu bener-bener bisa pakai semua fasilitasnya, termasuk salah satunya itu tempat camping dan juga rumah jati ini. Kalau kalian lihat ada pintu kecil, itu adalah pintu kecil menuju ke area toilet. Karena area toiletnya itu bisa diakses dari luar ataupun dalam bangunan rumah jati. Selain itu juga ada area wudhu, wastafel, dan juga rak sepatu. Nah, waktunya sekarang kita explore ke bagian dalam rumah jati. Jujur ya, pas masuk ke dalam rumah jati ini tuh bener-bener aroma terapinya kecium banget. Ini wangi banget. Terus untuk wanginya tuh bukan wangi yang bikin pusing loh, tapi wangi yang lebih ke arah bikin relax, bikin tenang. Terus untuk ukuran dari ruangannya ini juga terbilang cukup luas karena cuma diisi sama satu buah kasur queen bed yang dilengkapin sama bantal beserta guling, lampu tidur, hiasan-hiasan Bali kayak lukisan dan juga patung-patung. Terus jadi juga kan di awal ada meja kecil buat kalian bisa taruh barang-barang. Nah, di sekelilingnya itu tuh didominasi sama kaca. Jadi cahaya bisa masuk terus nggak akan gelap, nggak akan spooky deh intinya. Terus di sini juga udah ada smart TV, wifi, kipas angin, sofa kecil di sudut ruangan. Pokoknya enak banget sih. Apalagi yang tadi kita bilang, ini tuh ruangannya cocok banget buat kalian yang baru nikah, mau honeymoon di sini bisa banget karena terpisah dari bangunan villa. Dan di sini ternyata tuh ada satu area atau ruangan serbaguna ya, karena di sini tuh dilengkapin sama satu buah kulkas. Terus ada juga meja rias,
cermin, satu buah lemari yang bisa kalian pakai untuk nyimpen pakaian, ataupun kalau mager nih, lemarinya bisa kalian langsung masukin aja tuh kopernya, karena muat banget untuk koper. Terus di pojokan ruangan itu ada keranjang baju kotor, tapi kalau buat kita sih kayaknya nggak guna ya, karena biasanya langsung baju kotor itu masuk lagi ke dalam koper. Nah, di situ ada jendela, ada gantungan baju, ada area toilet yang ukurannya itu cukup besar banget. Nah, kalau kalian lihat ada pintu itu yang tadi kita bilang yang bisa connect langsung ke area halaman, jadi bisa diakses dari luar ataupun dari dalam. Untuk area toiletnya itu luas banget, bersih banget, dan juga terawat, sampai-sampai ada pajangan ayam di bawah situ loh. Terus dari gitu ada dilengkapin sama sabun mandi, juga aromaterapi yang super wangi. Terus untuk showernya sendiri itu unik karena bentukannya tuh kayak kendi yang tumpah gitu. Dan di sini tuh udah dilengkapin juga sama water heater ya. Jadi udah ada air panasnya. Terus ada juga keran kecil untuk kalian bisa ngambil wudhu. Nah, tambahan unik lagi di sini ada tanaman hidup teman-teman. Tapi tenang aja, nggak spooky kok. Nah, ini dia nih, kalau kalian mau langsung ke area luar tinggal buka aja pintunya. Tapi saran kita sih tetap dikunci ya, karena nggak lucu banget kalau lagi mandi ataupun lagi berkegiatan di toilet tiba-tiba ada yang buka. Oke, lanjut lagi kita ke area teras. Di sini tuh udah banyak banget dilengkapin sama bangku dan juga bangku jenis bali-bali gitu. Nah, ini tuh cocok banget nih kalau kalian buat terima tamu, ngobrol-ngobrol. Pokoknya quality time di sini enak banget. Jenis bangkunya ada dua, ada yang modelan kayak dipan yang dilengkapin sama bantal, ada juga modelan kayak bangku. Pokoknya rumah Jati ini full banget fasilitasnya, wifi-nya juga kenceng. So, ini dia, kita mau masuk ke bangunan utama villa. Di bagian depan itu udah dilengkapin sama 2 set meja serta bangku buat duduk-duduk menikmati pemandangan di teras. Itu bangkunya terbuat dari plastik. Terus pas kita masuk, wanginya masih sama. Wangi aromaterapi itu wangi banget. Terus juga di sini ruangannya tanpa sekat, jadi bener-bener plong. Ini adalah area meja makannya. Meja makannya itu dibuat memanjang dengan kursi kayu dan juga meja kayu. Terus ke area sebelah kanan itu kalian bisa lihat itu ada banyak sofa, mulai dari sofa double, single, sampai sofa yang berukuran cukup besar. Terus juga ada baby chair juga ya di sini. Nah, di area bangunan utama villa ini tanpa AC ya, jadi kalian bisa pakai kipas angin kalau mulai kegerahan. Tapi dijamin nggak kegerahan sih, karena udaranya sejuk. Selain banyaknya tempat duduk yang bisa kalian pakai buat santai-santai, di sini juga ada fasilitas Smart TV. Di Smart TV ini kalian bisa Netflix, nonton YouTube, ataupun nonton TV biasa juga bisa. Terus di itu ada karaokeannya. Jadi kalian bisa seru-seruan sama teman-teman, keluarga, ataupun orang tersayang. Nah, buat yang suka games nih, kalian bisa main games karena di sini udah disediakan stick gamesnya gitu. Terus kalau nggak suka sama yang berbau permainan modern, kalian bisa mainin permainan tradisional kayak congklak ataupun kayak angklung. Terus di sini juga ada Uno buat anak-anak. Pokoknya seru banget. Sebelah tangga itu ada akses pintu yang langsung menuju ke area garasi. Jadi kalau kalian mau turunin barang, nggak usah muter lewat depan, lewat belakang pun juga bisa. Ini adalah area dapurnya. Tapi sebelum masuk ke area dapur, kita mau kasih tahu nih, kalau udah disediakan dispenser untuk air panas dan juga air dingin. Area dapur ini tuh dimulai dari area wastafel, ada juga kompor, terus kulkas satu pintu yang di dalamnya udah ada freezernya juga. Di sini tuh bersih banget ya peralatannya. Terus ada panci-panci, tudung saji, peralatan makan mulai dari cangkir, gelas, piring kecil, piring, mangkok, terus ada rice cooker. Kompornya juga kompor yang bersih gitu ya. Jadi semua terawat, semua peralatannya udah bersih, tinggal kalian bisa pakai
pakai aja gitu. Selain itu kalau kalian mau masak-masak, kalian tuh cukup bawa aja wajan yang paling besar ya, karena untuk wajannya di sini sebenarnya ukurannya yang standar aja. Terus yang amaze lagi, ini tuh ada bumbu dapur, mulai dari gula, garam, kaldu jamur, terus deh gitu ada saus tiram juga, pokoknya lengkap deh. Nah, di bagian bawah tadi itu tuh ada kompor portable, wadah buat sajiin makanan, juga beberapa peralatan plastik gitu loh. Nah, ini dia nih, di sebelah dapur kita langsung beralih ke area toilet di lantai dasar. Ini satu-satunya toilet di area lantai dasar yang udah dilengkapin sama satu buah wastafel berserta cermin, ada hair dryer juga, ada shower dan water heater untuk air panasnya, terus ada satu buah kloset duduk beserta showernya. Untuk ukurannya tuh cukup luas ya. Nah, juga tertata rapi dan juga bersih. Lanjut, kita mau ke area lantai 1. Untuk akses tangganya di sini aman banget karena anak tangganya itu pendek-pendek, jadi nggak usaha banget buat naik. Terus pas kita nyampe, kita langsung diliatin ada satu buah wastafel di sebelah kiri. Nah, dilengkapin sama cermin dan juga sabun. Terus di sebelah kanannya ada area toilet kedua yang ada di lantai 1. Udah dilengkapin juga sama water heater. Terus udah gitu ada satu buah kloset duduk beserta tisu, shower, tempat sampah. Terus di sini nih, kalau tadi di bawahnya shower, di sini tuh ada bathtub. Kalian bisa berendam, bisa relax. Untuk kelengkapannya sendiri, di sini udah sediakan cermin, gantungan baju, juga satu buah sabun cair. Jadi kalau kalian ketinggalan sabun, nggak usah khawatir. Oke, sekarang kita masuk ke dalam ruangan area tempat tidur. Jadi satu lantai ini bisa dibilang ini tuh area tempat tidur semua teman-teman. Di tempat tidur ini tuh ada 4 buah kasur, modelnya bertingkat. Udah dilengkapin sama bantal, guling, sama selimut. Jadi kalau kalian udah malam nih udah gak ada yang keluar, kalian tinggal tarik aja nih kasur bagian bawahnya. Tinggal pakai buat tidur deh. Terus kalau misalnya kurang, mereka juga disediain 4 buah kasur lantai. Kasurnya itu enak banget teman-teman. Itu mereknya Turu dan kalian bisa cek sendiri harganya berapa. Jadi walaupun di lantai nggak akan sakit-sakit badan kalian. Untuk kapasitas villanya ini sebenarnya up to 20 orang. Jadi emang mereka tuh nyediain banyak kasur banget. Terus di tengah-tengah ruangan itu udah disediakan TV, smart TV yang bisa kalian pakai buat YouTubean. Pastinya YouTubein mulai dong. Terus selain ada TV juga ada keranjang tempat baju kotor, sofa malas karena bisa dijadiin tempat tidur juga. Terus ada set alat ibadah, ada kipas angin walaupun sebenarnya nggak perlu ya karena ruangan ini merupakan satu-satunya ruangan yang pakai AC. Jadi walaupun cuaca udah dingin tapi kalian bisa tambah dingin lagi pakai AC. Sekarang kita mau masuk ke ruangan kecil yang ada di pojokan area nih. Ternyata ruangan ini tuh masih ruangan kamar ya, yang dilengkapin sama satu buah AC dan satu set kasur tingkat. Nah itu dia, ada tambahan lagi tuh di dalam kolong, ada 2 extra bed ditambah 1 yang dekat lemari. Jadi total ada 3 extra bed lagi yang bisa kalian pakai. Terus di ruangan ini udah dilengkapin sama jendela lebar yang terbuka, meja rias, bangku, dan juga kipas angin. Ini dia nih penampakan keseluruhan dari area lantai 1 di bagian tempat tidurnya. Nah, kalau kalian bosan, tinggal buka aja pintu kacanya, kalian bisa main-main ke balkon, menghirup udara segar, udara yang sejuk dengan pemandangan yang super hijau kayak sekarang. Di sebelah kiri kalian bisa lihat hamparan pepohonan, dan di bagian depan kalian bisa lihat kondisi area villa, yang mana langsung tertuju ke area kolam dan juga mini playground. Lanjut kita mau ke atas, kita naik tangga lagi. Untuk model tangganya juga sama, anak tangganya pendek-pendek jadi gampang banget buat dinaikin. Dan ternyata untuk area lantai 2 ini nggak banyak fasilitas yang bisa kita pakai ya. Cuman ada wastafel, terus rak sepatu, dan udah. Karena kamar di sini tuh diperuntukkan untuk gudang. Jadi kita langsung aja akses ke area rooftopnya. Pemandangannya masih sama, cuman bedanya
tingkatnya lebih tinggi aja karena kita berada di tingkat paling atas di bangunan utama villa. Di sini udah disediakan banyak banget bangku dan juga meja plastik buat kalian santai-santai pas lagi sunsetan ataupun sunrise. Karena lihat deh pemandangannya oke banget. Ada gunung, ada hamparan sawah, pokoknya bener-bener memanjakan mata banget. So ini adalah pemandangan pas lagi malam hari yang ditaburi sama city light. Masya Allah bagus banget ya. Terus untuk pas pagi harinya itu kita langsung turun kabut dong. Jadinya dingin, super dingin. Terus udah gitu pemandangannya juga matahari terbitnya. Masya Allah pokoknya kalau kalian mau kumpul keluarga, kalian bisa ke Villa Arumdalu ini karena fasilitasnya lengkap banget. Oke deh, sampai di sini dulu ya reviewnya. Jangan lupa untuk dukung kita terus dengan cara subscribe dan tonton semua video mulai yuk. Dadah!